Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aji Hibrianto. Bapak Ibu bisa memanggil saya Aji. Saya selaku mahasiswa KKN PPM UGM periode tahun 2020 hendak menyampaikan tentang tata cara pendaftaran izin usaha mikro dan kecil. Jadi di sini fokus saya hanya terbatas pada usaha mikro dan kecil. Untuk usaha menengah dan besar tidak akan saya sampaikan, meskipun nanti akan sedikit saya singgung. Namun, terlebih dahulu saya akan mencoba memaparkan tentang selayang pandang dari usaha mikro, kecil, dan menengah itu sendiri, supaya dalam praktiknya nanti ketika mengisi pendaftaran usaha dapat memiliki bekal yang sekiranya dapat menjadi bahan dalam mengisi. Oke, kita mulai dari definisi. Nah, apa itu jenis usaha mikro? Nah, Bapak Ibu bisa menyaksikan sendiri, ada dua kata krusial di sini, yaitu pertama orang perseorangan, lalu badan usaha perorangan. Nah, apa bedanya? Kalau orang perseorangan, khusus untuk usaha Bapak Ibu semua itu dilakukan untuk dan atas nama diri sendiri. Jadi mulai kegiatan produksi, distribusi, pengolahan, penyimpanan itu murni dilakukan oleh dan atas nama diri sendiri. Meskipun dalam praktiknya nanti tetap butuh tenaga kerja. Nah, kalau badan usaha itu dia lebih formil meskipun tidak berdasarkan badan hukum. Nah, dia lebih terstruktur juga. Dia statusnya seperti CV atau persekutuan perdata gitu. Yang memenuhi kriteria mikro. Nah, nanti saya akan coba sampaikan apa yang dimaksud dengan kriteria dari mikro itu di materi yang selanjutnya. Lalu usaha kecil. Nah, usaha kecil ini ada kata berdiri sendiri. Dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan. Nah, menarik. Di sini ada kata berdiri sendiri lalu bukan anak cabang perusahaan. Nah, maksudnya apa? Berdiri sendiri itu berarti dia terlepas secara struktural maupun subordinat dari suatu organ usaha menengah atau besar yang lain. Misalnya saya berikan ilustrasi yang sederhana. Di Kabupaten Kulon Progo kan ada Bandara Jia. Nah, Bandara Jia itu dikelola oleh PT Angkasa Pura. Nah, PT Angkasa Pura dalam menjalin kerjasama dengan UMKM setempat itu statusnya adalah kemitraan, bukan perjanjian yang berdasarkan atas bawah atau subordinat. Jadi, kedudukan para pihak itu sederajat atau sama. Itu yang dimaksud dengan berdiri sendiri dan bukan anak perusahaan. Jadi, kalau misalnya PT Angkasa Pura memiliki UMKM, itu statusnya adalah UMKM binaan, bukan UMKM pribadi. Gitu. Dan sama, di sini juga perorangan atau badan usaha. Nah, yang membedakan adalah kalau di badan usaha itu dia selain CV dan persekutuan perdata, dia juga bisa masuk ke badan hukum. Misalnya apa? Misalnya PT, koperasi, dan yayasan. Nah, lalu usaha menengah. Usaha menengah itu sama seperti di atasnya, yang seperti usaha kecil. Dia juga berdiri sendiri, bisa dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Gitu. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, kita akan mempelajari tentang kriteria. Nah, apa kriteria dari usaha mikro? Usaha mikro, dia kriterianya adalah maksimal 50 juta rupiah. Nah, apa ini yang 50 juta rupiah? Yaitu kekayaan bersihnya. Ingat, ini tidak termasuk tanah dan bangunan. Jadi, 50 juta ini dia sifatnya adalah modal operasional, bukan modal yang sifatnya mengendap atau modal tetap. Begitu. Lalu, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Dan diingat juga, ini adalah penjualan bersih, bukan penjualan kotor. Nanti akan coba saya sampaikan juga rumus penghitungan penjualan tahunan bersih. Kemudian usaha kecil. Usaha kecil itu kekayaan bersihnya antara 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Sama seperti usaha mikro, dia juga tidak termasuk tanah dan bangunan. Artinya dia sifatnya adalah modal operasional atau modal bergerak. Lalu hasil penjualan tahunannya berkisar antara 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar. Dan ini juga sifatnya adalah penjualan bersih. Terakhir, ada usaha menengah. Nah, kekayaan bersih usaha menengah itu berkisar dari 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah. Dan ini juga tidak termasuk tanah dan bangunan. Lalu, memiliki hasil penjualan antara 2,5 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah. Sebenarnya, terlepas dari usaha mikro, kecil, dan menengah ini ada yang lain,
yaitu usaha besar. Nah, usaha besar itu berarti secara sederhana dia diartikan sebagai usaha yang memiliki kain bersih lebih dari 10 miliar dengan hasil penjualannya lebih dari 50 miliar. Begitu secara sederhana. Oke, sekarang kita lanjut memasuki materi tentang rumus penghitungan kekayaan bersih dan penjualan tahunan bersih. Saya ulangi lagi, penjualan tahunan bersih, jadi bukan penjualan kotor. Nah, pertama, kekayaan bersih itu kita tentukan terlebih dahulu seluruh aset. Dan ingat, ini seluruh aset itu bukan yang merupakan tanah dan bangunan. Jadi dia harus sifatnya modal operasional selain tanah dan bangunan. Kemudian seluruh aset itu dikurangkan dengan utang usaha. Nah, menjadi wajar manakala dalam melakukan kegiatan mulai dari produksi, penyimpanan, terus kemudian pengolahan dan distribusi itu suatu badan usaha atau usaha perorangan itu memerlukan modal usaha. Nah, maka dia akan menjadi pengurang dari seluruh aset dan Bapak Ibu bisa mendaftarkan usaha Bapak Ibu di secara konvensional maupun secara online di oss.go.id ketika dapat menentukan nilai kekayaan bersihnya. Jadi ini wajib diketahui. Meskipun dalam praktiknya nanti ini cukup akan ditemukan saja nilai perkiraannya. Jadi sifatnya tidak mutlak gitu. Lalu penjualan bersih tahunan. Nah, penjualan bersih tahunan ini juga akan dipakai dalam rumus penghitungan yang menentukan status badan usaha Bapak Ibu. Misalnya usaha Bapak Ibu masuk dalam kriteria mikro atau kecil atau menengah ketika penjualan bersih diketahui. Nah, bagaimana rumus menghitungnya? Pertama, ketahui juga tentang penjualan kotornya. Ini penjualan kotor tahunan. Kemudian penjualan kotor tahunan ini dikurangi dengan retur penjualan. Nah, apa retur penjualan itu? Jadi saya berikan ilustrasi yang sederhana. Misalnya Bapak Ibu dalam suatu waktu berjalan itu memproduksi barang atau jasa. Nah, lalu barang atau jasa itu dikonsumsi oleh konsumen atau pembeli. Nah, tatkala ketika mengkonsumsi, barangnya itu mengalami kecacatan. Nah, lalu pembeli atau konsumen itu dia akan mengembalikan barang tersebut kepada Bapak Ibu semua. Nah, dia akan menjadi mengurangi atau menjadi pengurang dari nilai penjualan kotor. Nah, namun sebelum menentukan dari nilai penjualan tahunan bersih itu tadi, retur penjualan masih ditambah dengan potongan penjualan. Nah, potongan penjualan itu maksudnya diskon. Nanti akan ketemu penjualan tahunan. Oke, kita masuk ke hak, kewajiban, dan larangan pelaku usaha UMKM. Nah, pelaku UMKM, namun terlebih dahulu saya sampaikan, saya di sini akan menyampaikan sebatas pada UMK saja atau usaha mikro kecil, meskipun materinya sama seperti usaha mikro kecil dan menengah. Tapi ini secara umum, gitu. Pertama ada kegiatan pemberdayaan. Nah, pemberdayaan itu ada dua. Pertama penumbuhan iklim, lalu pengembangan usaha. Nah, apa maksudnya penumbuhan iklim? Pertama adalah pendanaan. Nah, intinya pendanaan itu Bapak Ibu bisa mengakses seluas-luasnya. Saya berikan contoh kredit usaha rakyat kepada perbankan atau lembaga keuangan bukan perbankan. Misalnya BUMN, BPR, termasuk pegadaian dan koperasi. Lalu kemudian sarana dan prasarana, itu intinya sarana dan prasarana dari pemerintah, termasuk adanya diskon pengadaan prasarana tertentu. Lalu informasi usaha, ini intinya dia menyebarkan akses pasar, kemudian ada informasi tentang sumber pembiayaan. Nah, ini menariknya ada desain dan teknologi. Jadi, manakala Bapak Ibu memiliki suatu kerajinan tertentu atau produk yang sifatnya adalah langka, Bapak Ibu bisa mendaftarkan desain industri atau desain usaha dari produk Bapak Ibu. Nantinya akan mendapat perlindungan dari Dirjen HAKI atau Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. Keempat, ini yang cukup menarik juga di Kabupaten Kulon Progo. Khususnya, di Kabupaten Kulon Progo itu ada kemitraan antara toko modern dengan toko konvensional. Apa misalnya? Yaitu Tomira, toko milik rakyat. Di Kulon Progo, semula yang awalnya toko modernnya bernama, misal saya berikan contoh Indomaret atau Alfamart, dia akan merger atau berakuisisi berganti nama menjadi Tomira atau toko milik rakyat yang gabungan antara toko modern dengan toko konvensional atau toko tradisional. Nah, tidak hanya sebatas mengganti nama, dia juga akan memasarkan sekaligus memasukkan barang yang produksi UMKM di dalam tokonya si toko modern. Jadi ketika kita berkunjung ke Tomira,
kita akan banyak menjumpai produk-produk UMKM unggulan. Nah, namun perlu diingat juga, sebelum produk Bapak Ibu semua dapat masuk ke Tomira, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Dan itu syaratnya itu berupa prasyarat dan syarat. Prasyaratnya apa? Misalnya Bapak Ibu harus memiliki izin usaha itu secara umum. Kemudian kalau misalnya makanan atau minuman itu juga perlu memiliki PIRT atau BPOM. Kemudian ada hak merek. Hak merek itu erat kaitannya misal dengan um, nama usaha yang Bapak Ibu jalani. Misalnya kalau di Jogja ada yang ciri khas misalnya Olive atau Rocket Chicken. Nah itu namanya juga akan memakai istilah nama seperti Rocket Chicken atau Olive. Nah tujuannya apa? Ini salah satunya adalah untuk mencegah adanya monopoli pasar. Jadi meskipun usaha Bapak Ibu merupakan usaha yang sangat langka, kemudian di Kabupaten Kulon Progo juga jarang, tetap harus menghindari adanya praktik monopoli atau perdagangan yang sifatnya independen. Gitu. Lalu penumbuhan iklim yang lainnya adalah perizinan. Nah, pemerintah itu saat ini sudah menyederhanakan proses perizinan. Contohnya dengan melalui peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Nah, intinya yang semula kalau menurut Permendagri nomor 83 tahun 2014 itu kita harus mengurus secara manual mulai berjenjang dari RT RW, kemudian kita harus memiliki KTP serta kopiannya, lalu KK dan kopiannya, lalu juga kita harus mengisi formulir dan itu nanti akan dibawa ke kecamatan yang akan diterbitkan oleh camat. Nah, mulai saat ini, mulai tahun 2018, kita cukup mendaftarkan di laman oss.go.id atau websitenya oss.go.id. Nah, keunggulannya apa? Ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun, tanpa terikat waktu jam kerja. Dan perlu diingat juga, proses pendaftaran itu gratis, alias tidak ada biaya, retribusi, maupun pungutan lainnya. Jadi kalau misalnya dalam suatu ketika Bapak Ibu mendaftarkan usaha tetapi ada pungutan, itu dapat dikatakan sebagai pungutan liar atau bisa salah satu dalam bentuk perbuatan maladministrasi. Lalu kemudian adalah kesempatan berusaha. Ini sangat teoritis, intinya Bapak Ibu yang memiliki usaha, khususnya yang telah memiliki izin usaha itu dapat mengakses atau membuka usaha di pasar lah, di pertokoan, kemudian pusat industri, pertambangan dan lain-lain. Serta ini yang paling penting, ketika pemerintah mengadakan suatu event, Bapak Ibu bisa produknya itu dibeli secara langsung tanpa adanya tender terbuka atau lelang terbuka. Ini keunggulannya. Kemudian promosi dagang itu bisa dilakukan di dalam atau di luar negeri. Terus adanya fasilitas insentif yang diberikan oleh negara kepada misal usaha Bapak Ibu yang tidak memerlukan bantuan pendanaan atau pembiayaan dari perbankan maupun keuangan lembaga bukan bank. Termasuk juga akan difasilitasi juga cara atau memproses dari pengurusan atau pemilikan hak atas kekayaan intelektual seperti merek, hak cipta, desain usaha. Nah, merek itu apa? Merek itu intinya itu adalah indikasi tentang tanda, pola, gambar, angka atau huruf yang membentuk suatu ciri khas dari suatu produk. Seperti misalnya McDonald, dia memiliki pola atau gambar atau huruf atau tatanan huruf yang sedemikian rupa, jadi kita bisa mengindikasikan kalau itu ternyata produknya McDonald. Kalau hak cipta, dia sifatnya adalah menciptakan suatu produk yang bukan merupakan inovasi atau terobosan baru. Jadi hanya sebatas melindungi produknya saja. Kalau desain usaha, misal saya berikan contoh. Misalnya kalau pembangunan underpass di Kulon Progo yang sepanjang 1 kilometer lebih itu, biasanya kontraktor akan mendaftarkan desain usahanya itu ke Dirjen Haki untuk mendapat perlindungan, sekaligus untuk mencegah atau memitigasi adanya potensi gugatan atau tuntutan hukum lainnya kepada kontraktor apabila desain tersebut dijiplak atau disalahgunakan. Gitu. Nah, sebenarnya selain ada merek, hak cipta, dan desain usaha itu ada juga hak paten. Hak paten itu sifatnya adalah kebaruan atau inovasi terhadap produk yang semula belum ada menjadi ada. Namun di dalam materi ini tidak saya sampaikan karena kalau dalam UMK, khususnya UMKM, itu biasanya hanya sebatas merek, hak cipta, dan desain usaha. Lalu ada juga terakhir dukungan kelembagaan ini, dia sifatnya adalah dukungan suportif dari stakeholder terkait, misalnya dari bank, dari lembaga keuangan bukan bank,
lalu ada lembaga pengembangan usaha, misalnya ada konsultan manajemen bisnis, terus ada uh, seminar kewirausahaan dari pemerintah juga, lalu ada lembaga-lembaga pendukung lainnya. Nah, kita masuk ke pengembangan usaha. Kan tadi saya sudah menyampaikan bahwa kegiatan pemberdayaan itu ada dua. Pertama, penumbuhan iklim, lalu yang kedua adalah pengembangan usaha. Nah, apa yang dimaksud dengan pengembangan usaha? Pertama, saya garis bawahi bahwa pengembangan usaha ini erat kaitan dengan kegiatan teknis. Misalnya apa? Produksi dan pengolahan. Dia atau negara akan menjamin dan memfasilitasi kegiatan pelatihan teknik produksi serta pengolahannya, termasuk juga manajemen usaha. Pemasaran itu bisa macam-macam, misalnya pemasaran secara konvensional maupun secara digital. Nah, untuk kita sekarang memasuki revolusi industri 4.0, maka kita gencar untuk memasarkan secara daring atau secara online. Jadi tanpa perlu seperti dahulu kita harus menyewa atau membayar iklan di surat kabar atau mengiklankan di televisi. Saat ini kita cukup mengiklankan diri kita sendiri melalui fasilitas-fasilitas media sosial yang tersedia di berbagai platform. Misalnya apa? Misalnya Facebook lah, misalnya Instagram atau WA atau macam-macam bisa, dan itu gratis sifatnya. Meskipun dalam praktiknya ada juga iklan yang berbayar. Lalu sumber daya manusia ini erat kaitan dengan pelatihan kewirausahaan, kemudian pelatihan teknis dan manajerial. Ini personal kepada pemilik usaha. Terakhir ada desain dan teknologi seperti yang saya katakan tadi di materi penumbuhan iklim. Negara juga akan memfasilitasi atau mendorong UMKM itu memiliki sertifikat hak atas kekayaan intelektual seperti tadi, seperti hak cipta, terus merek, seperti desain industri juga. Nah, ini tadi juga saya sudah singgung, di Kulon Progo itu khusus untuk kemitraan dan pemasaran, menariknya itu ada Tomira kan tadi. Ini syaratnya, yaitu memiliki izin PIRT atau BPOM. Ini khusus makanan atau minuman. Lalu juga memiliki hak kekayaan intelektual, khususnya hak merek. Lalu yang terakhir adalah sertifikat halal MUI. Ini juga khusus untuk makanan atau minuman. Baik, saya lanjutkan. Nah, sebenarnya selain memiliki hak sebagaimana yang saya tadi sebutkan sebelumnya, khusus untuk UMK itu juga memiliki kewajiban. Pertama, itu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sifatnya sangat luas. Jadi dia tidak hanya peraturan perundang-undangan di sektor sektoral, dan dia sangat luas. Misalnya Bapak Ibu dilarang juga untuk melanggar ketentuan perlindungan konsumen, melakukan perbuatan yang melanggar asusila, kesusilaan, terus kemudian kepentingan umum, termasuk memperdagangkan barang ilegal dan lain sebagainya. Lalu mematuhi kegiatan usaha sesuai izin usaha mikro kecil. Nah, biasanya ketika Bapak Ibu memiliki izin usaha yang bersifat atau berbentuk naskah, itu batasan-batasan yang diperbolehkan dilakukan oleh Bapak Ibu atau usaha Bapak Ibu itu sangat jelas tertera dalam naskah tersebut. Dan Bapak Ibu dilarang untuk melakukan kegiatan di luar dari izin yang diberikan. Contohnya seperti itu. Lalu memberikan informasi yang benar, jelas, jujur tentang identitas subjek hukum. Nah, identitas subjek hukum ini erat kaitannya dengan misalnya letak domisili dari badan usaha ibu, bapak ibu, kemudian siapa yang memproduksi, lalu juga alamat dari usaha bapak ibu. Nah, keempat ini ada juga kewajiban dari Bapak Ibu untuk memaparkan atau menjelaskan kondisi yang senyatanya dari barang dan atau jasa yang diperjualbelikan atau diperdagangkan. Jadi misalnya barang tersebut atau jasa tersebut merupakan barang rekondisi atau sebenarnya barang yang pernah dijual, lalu diretur, kemudian diperbaiki dan dijual lagi. Nah, itu juga harus dijelaskan seterang-terangnya kalau ternyata barang tersebut yang dijual lagi itu adalah barang rekondisi. Nah, ini yang paling penting, yang huruf E ini, memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Ingat, ini adalah kewajiban. Jadi, semua UMK wajib memiliki izin usaha, khususnya yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, apa contohnya yang melalui perdagangan sistem elektronik? Contohnya seperti ketika menjual di platform jual beli online atau forum bursa online. Saya berikan contoh seperti Bukalapak, termasuk Shopee,
Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Termasuk kewajiban di Facebook ketika menjual di Facebook itu juga sebenarnya wajib untuk mendaftarkan izin usaha. Meskipun dalam praktiknya itu sangat jarang atau jarang yang perorangan itu memiliki izin usaha untuk melakukan perdagangan online. Keenam, melindungi hak-hak konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, ini sangat berkaitan dengan yang huruf A, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir, yang tidak kalah menarik juga atau tidak kalah wajib, itu dalam UMK itu juga diwajibkan untuk membuat SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan. Nah, apa itu SPPL? SPPL itu dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat terhadap kegiatan usaha yang tidak wajib UKL, UPL, atau AMDAL. Contohnya UMK itu tidak wajib UKL, UPL, atau AMDAL, tetapi dia wajib membuat SPPL. Nah, sebelum adanya PP nomor 24 tahun 2018, SPPL itu dibuat secara manual di Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Kulon Progo berarti dia harus membuat SPPL terhadap usaha Bapak Ibu. Nah, dalam kasus yang sederhana atau dalam pengertian yang sederhana, SPPL itu berarti persetujuan lingkungan yang Bapak Ibu usaha itu untuk memberikan keterangan bahwa masyarakat itu mendukung kegiatan usaha Bapak Ibu. Sederhananya begitu. Namun setelah adanya PP nomor 24 tahun 2018 tentang PPOS tadi, SPPL ini cukup dibuat secara otomatis melalui sistem oss.go.id. Jadi ketika Bapak Ibu telah memiliki, saya ulangi, ketika telah memiliki NIB atau nomor induk berusaha, maka SPPL ini akan tercetak secara otomatis melalui sistem. Oke, kita masuk ke larangan. Nah, larangan agak sedikit. Pertama, memperdagangkan barang dan atau jasa ilegal. Seperti tadi, misalnya memperdagangkan narkotika, memperdagangkan barang yang sebenarnya itu bukan obat generik, atau memperdagangkan jamu atau obat tradisional yang sebenarnya bukan dari atau bukan klaster dari rezim BPOM yang diakui dan lain sebagainya. Kemudian melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga sangat luas objeknya. Oke, demikian materi pengantar yang dapat saya sampaikan. Untuk video selanjutnya, saya akan mencoba secara spesifik atau secara khusus memberikan materi tentang tutorial atau tata cara pendaftaran izin usaha mikro kecil di laman oss.go.id. Meskipun saya juga akan menyampaikannya secara konvensional atau pengajuan secara berjenjang dari pengantar RT RW, kemudian ada juga harus melampirkan dokumen administrasi kependudukan seperti KK dan KTP, lalu juga mengisi formulir. Oke, terima kasih telah memperhatikan dan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.